pagi. Kota Banyuwangi memang punya segudang aktivitas ser yang wajib dijajal. Pagi ini saya mau ajak pemirsa melihat sebuah singgasana yang terkenal di Desa Parijatah Kulon ini. Pagi, Pak. Waduh, ini kita mau buat makanan tapi bukan buat kita, Pak ya. Iya. Buat sidat. Jadi sidat ini lagi populer nih, nggak cuma di Banyuwangi tapi hampir di seluruh Indonesia. Tapi ternyata perawatannya khusus, jadi nggak gampang ya, Pak ya. Ayo Pak, ajarin saya buat makanan ya, Pak. Ya. Boleh. Sidat memang belakangan ini cukup populer. Selain di Ciamis, Jawa Barat, Banyuwangi juga menjadi salah satu sentra sidat terbesar di Indonesia. Untuk sekali pembuatan pakan sidat, kita perlu beberapa bahan. Ada tepung katul, tepung ikan, vitamin tambahan, serta tepung jagung. Jangan lupa, tambahkan oil fish atau minyak ikan secukupnya. Aduk-aduk bersama sedikit air untuk memadatkan campuran makanannya. And now, it's feeding time. Ini ada yang unik di sini. Sidat ini makan bukan sekedar makan, Pak ya. Tapi teknik makannya bukan dilempar. Nanti kita lihat. Darat, makan ayam. di darat. Kayak ayam, kata bapaknya. Nah, kita lihat caranya ya. Sidat-sidat milik Pak Daniel ini sudah jinak pemirsa. Makannya aja nggak perlu sembunyi-sembunyi. Cukup letakkan di samping kolam dan sidat-sidat pun secara bergantian akan naik untuk makan. Hihihi, mandiri banget ya. Metode pemberian makan seperti ini sengaja dipilih supaya pengunjung yang datang bisa melihat si sidat makan dengan leluasa, tanpa harus masuk ke dalam kolam. Tapi kalau untuk saya sih, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikutan nyemplung dan bantuin Pak Daniel panen nih. Let's go! Walaupun produksi sidat di sini belum terlalu besar, tapi sidat di Singgasana ini sudah terkenal loh. Bahkan memiliki kualitas ekspor nomor 1 sampai ke negeri matahari terbit Jepang. Dalam sebulan aja, Pak Daniel mampu memanen sidat sebanyak 2 kintal loh. Itu pun masih kurang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Wih, bisnis yang menjanjikan nih. Ayo Pak, panen yang banyak. Uniknya di sini panennya pakai paralon. Kenapa? Karena sidat ini kan licin ya. Kalau kita tangkap pakai tangan sampai besok juga nggak selesai. Tuh, dia ada isinya di dalam, lihat ya. Saya jadi penasaran nih, pengen coba menyentuh sidat-sidat ini. Boleh ya Pak? Tuh kan. Nangkepnya tuh susah banget. Aduh, Bapak aja yang udah tiap hari kayak gini masih susah. Wah, ternyata untuk memegang sidat ini susah banget pemirsa. Karena kulit sidat banyak mengandung lendir sebagai bentuk pertahanan diri. Oh iya, lendir sidat juga ternyata berguna sebagai indikasi sidat dalam kondisi sehat atau tidak. Semakin licin tubuh sidat, berarti sidatnya masih sehat pemirsa. Dan tentunya semakin susah saya untuk menangkapnya. Setelah sidat-sidat ini terkumpul dalam keranjang besar, saatnya kita sortir. Hanya sidat yang sudah memenuhi usia panen per 8 bulan dan ukuran 3-6 ons lah yang siap untuk di-packing. Katanya sih, untuk packingnya ada teknik dan cara khusus loh. Ayo Pak, kita packing. Sekilas memang hampir sama dengan packing ikan pada umumnya pemirsa. Sidat-sidat ini dimasukkan ke dalam plastik dan diberi dengan oksigen murni. Nah, ada satu rahasia nih. Pak Daniel sering menambahkan beberapa potong es batu ke dalam plastik sidat ini loh. Katanya sih, dengan suhu air yang dingin akan membuat sidat lebih rileks. Sehingga kualitas sidat yang dikirim ini tetap dalam kondisi prima. Jadi kenapa sidat ini agak manja, Pak ya? Ketika kita panen, taruh di box harus dikasih es batu. Supaya apa, Pak dia? Jadi dia es itu tuh untuk menurunkan suhu. Dengan begitu dia jadi tenang. Ketika kita kirim ke ekspor, itu pun dalam kondisi dia tetap segar. Siap beli. Dengan kualitas nomor 1, sidat produksi Banyuwangi ini dihargai cukup mahal loh pemirsa. Rp150.000 per kilonya. Jadi penasaran bagaimana ya rasanya? Pak, tapi kalau ini ditutup dan dijual, ada nggak kira-kira yang bisa saya coba, Pak? Maksudnya dimasak? Iya, sidatnya. Ada. Kita masak ya? Oke. Sekarang kita tutup dulu ini, Pak. Ya. Nah.
Ini sidatnya, ukurannya lumayan ya, besar. Sekarang kita mau masak jadi apa Mbak Muti? Namanya pelasan uling. Pelasan uling, wah kalau dari namanya kayaknya rasanya mantap. Langsung kita olah ya. Oke. Yuk. Pelasan uling adalah salah satu menu khas Banyuwangi yang artinya pepes sidat. Bumbu-bumbunya yaitu cabai, gula jawa, asam, dan rawit. Ulek sampai bumbu halus ya. Potong sidat beberapa bagian dan balur sidat dengan bumbu halus tadi. Siapkan beberapa lembar daun pisang dan bungkus sidatnya pemirsa. Pelasan ulingnya jadi, tapi belum bisa dimakan ya. Kita apa? Bakar dulu. Oke, let's go. Taruh satu. Sekarang saatnya sidat-sidat ini dibakar. Untuk proses akhir ini harus sabar ya, karena pelasan uling akan siap dalam waktu 30-40 menit dan harus dibolak-balik. Udah matang, cakep. Udah bisa ya diangkat ya? Oh, ini yang spesialnya. Hanya, ya kita cobalah. Dan pelasan uling siap disantap. Selamat makan pemirsa. Pedesnya Selain rasanya yang enak, kandungan gizi sidat juga dahsyat loh. Per 100 gram sidat mempunyai 25 kali lebih banyak gizi seperti protein dan albumin daripada susu dan 2 kali dari gizi ikan salmon. Kalau di Jepang ada namanya unagi kabayaki. Di sini pelasan uling. Nggak kalah enaknya. Kabayaki ala Banyuwangi. Pelasan uling rasanya mantap.